Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Apa harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, orang tua kita sehat, semuanya sehatlah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang kurang Allah cukupkan dan selain sebagainya. Baik anak-anak, yang pertama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, salawat berikan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Bapak semua, pada hari ini kita belajar pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kenapa harus menjadi anak yang soleh? Karena semua impian orang tua ingin menjadikan anaknya anak yang soleh. Karena itu ya, karena kenapa? Karena amalan yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal dunia nanti, doa anak yang soleh lah yang bisa membantu orang tuanya ketika di alam kubur, ya. Doa anak yang soleh yang bisa membantu orang tuanya nanti di akhirat. Dari itu, doa menjadi anak yang soleh sangatlah penting. Ya, baik. Kita langsung saja masuk pelajarannya. Yang A, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk menjadi anak yang soleh, kita harus jujur. Ya. Apa sih itu jujur? Pengertian. Menurut bahasa Arab, as-sidqu atau siddiq artinya benar, nyata, berkata benar. Artinya jujur ini dari bahasa Arab ya. As-siddiq, siddiq atau as-sidqu artinya benar, nyata, berkata yang benar. Berkata yang jujur artinya. Nabi Muhammad itu memiliki gelar as-siddiq ya. Abu Bakar as-siddiq, al-amin. Artinya kenapa? Artinya orang yang dapat dipercaya ya. Orang yang dapat betul-betul berkata yang benar, berkata tidak salah, tidak ada yang sembarangan lah gitu. Apa yang dia katakan itu jujur, kejujuran. Terus menurut istilah, jujur adalah kesatuan antara hati, ucapan dan perbuatan. Maksudnya satu dari hati, ucapan dan perbuatan itu sinkron, tidak ada yang berbeda, ya. Satu tujuan. Contoh, ketika dia mengatakan saya ingin pulang ke rumah, hatinya niat mau pulang ke rumah. Lisannya mengatakan kepada orang tuanya mau pulang ke rumah dan perbuatannya melakukan untuk pulang ke rumah. Itu artinya orang yang jujur, ya. Sinkron antara hati, perkataan dan perbuatan. Terus kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Artinya informasi itu yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Terus atau sesuatu yang baik, tidak dicampur oleh kedustaan atau kebohongan. Lawan kata dari jujur adalah dusta, bohong, tipu-tipu. Artinya orang yang berdusta itu artinya orang yang tidak jujur. Orang yang berbohong itu orang yang tidak jujur. Juga orang yang tipu-tipu nih, juga orang yang tidak jujur. Selanjutnya sifat jujur, ya, pembagian sifat jujur nomor 2. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 pembagian sifat jujur. Siapa itu Imam Al-Ghazali ini? Kita pelajari dulu siapa sih? Imam Al-Ghazali ini bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Al-Ghazali ini diambil dari tempat dia lahir, yaitu Ghazalah di Bandar Tus. Tus ini juga nama Bandar Tus ya. Asy-Syafi'i ini artinya dia bermazhab Imam Syafi'i. Lahir di 1058 Masehi. Sekarang 2021. Kira 1000 tahun yang lalu, ya. Tetapi beliau ini adalah seorang lahirnya di Persia. Persia itu sekarang namanya Iran, ya, di Khurasan Persia di Iran. Seorang filsuf, ya, filosofi terus dan teolog Muslim yang dikenal sebagai alim ulama. Artinya maksudnya adalah berkata beliau ini adalah guru para kiai lah, guru para ustadz, ini alim ulama ya. Inilah Imam Al-Ghazali.
Di mana sih itu tempat lahirnya Pak? Nih, Bapak kasih petanya nih lah. Nah, ini adalah peta Iran nih, ya. Ini peta Iran. Nah, di Khurasan di daerah sinilah Imam Al-Ghazali itu dilahirkan. Oke. Selanjutnya, menurut beliau Imam Al-Ghazali ini jujur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jujur dalam niat. Niat itu hati ya. Artinya di niatnya itu ingin melakukan sesuatu atau dia mengucapkan sesuatu itu dari niat dulu. Terus perkataannya dia mengatakan atau berbicara dengan sesuai dengan hatinya, dan perbuatannya melakukan yang sesuai dengan hati dan ucapkannya tadi. Oke. Terus ciri-ciri orang jujur itu pertama berkata terus terang, tidak berbohong. Yang kedua berbuat sesuai aturan. Artinya aturan yang berlaku dia patuhi, ya. Yang ketiga berani mengakui kesalahan. Orang yang namanya manusia itu pasti salah. Tetapi banyak orang yang tidak tahu diri. Udah salah, habis itu dengan kesombongan emosinya malahan marah-marah. Udah salah, habis itu marah-marah, kan malu. Artinya orang seperti itu orang tidak jujur. Dan kita tahu orang yang berpendidikan, orang yang berakhlak mulia itu ketika dia salah ya dia mengakui kesalahannya. Terus yang keempat bertanggung jawab ya. Mungkin dia salah ya dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya misalnya ketika kita merusak buku teman ya, dia bertanggung jawab, mungkin akan kita ganti dan lain sebagainya. Nah, terus berani meminta maaf. Orang yang meminta maaf ini bukan orang yang jelek, tidak. Orang yang salah ketika dia meminta maaf ini sangat luar biasa ya. Malahan itu dianjurkan di dalam Islam. Ya, jangan malu ya. Terus dalil ayat Al-Quran atau hadis, maksudnya itu dalil ini adalah landasan kita, kata Rasulullah itu, aku tinggalkan 2 perkara, kalau kamu pegang kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadisnya Rasulullah. Sifat jujur ini, sikap jujur ini ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisth. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu menegakkan kebenaran. Artinya menegakkan kejujuran, berkata jujur. Karena Allah menjadi saksi dengan adil. Nah, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ada ya? Kalau mau buka Quran silakan Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Mohon maaf, ayat ke-8. Terus hadisnya Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang tapi bapak potong ini ya. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Jujur mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada syurga. Coba kasih rumusnya. Nah, ini dia. Jujur sama dengan baik, perbuatan yang baik mengantarkan kita ke syurga. Terus wa iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah kalian pada perbuatan dusta atau bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Artinya karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu mengantarkan kita kepada neraka. Coba kasih ininya lagi rumusnya. Dusta adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang jahat akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Tinggal pilih. Kalau kita ingin senantiasa masuk surga, maka kita harus selalu jujur ya. Hindari kebohongan. Terus, manfaat perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dalam setiap usaha. Maksudnya, ketika kita belajar mungkin, kita belajar dengan jujur. Ketika kita usaha mungkin bisnis, sesuatu bisnis, kita jual beli misalnya dengan jujur. Walaupun untungnya mungkin tidak banyak, tetapi karena kita jujur, akan ada keberkahan di dalam rezekinya. Akan ada keberkahan kalau kita belajar dengan jujur, akan ada keberkahan di dalam ilmunya. Ya. Keberkahan ini contohnya, Bapak kasih contoh nih. Keberkahan ini misalnya berapa banyak orang yang kaya tetapi dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Atau banyak misalnya berapa banyak orang yang kaya tetapi ada saja cobaannya. Entah itu sakit lah, orang tuanya sakit, anaknya sakit, dan segala macam. Kadang kita lihat, kan kita balikkan lagi ke belakang, rupanya oh iya, ada harta-harta atau rezeki-rezeki yang tidak baik atau tidak berkah yang pernah kita dapatkan. Makanya itu Allah kasih cobaan-cobaan yang teguran-teguran ya. Maka dari itu yang berkah ini, harta yang berkah itu contoh
ketika ya mungkin pas-pasan saja tidak kaya, tetapi alhamdulillah semuanya sehat kan, semuanya Allah sehatkan, Allah sempurnakan, Allah cukupkan segalanya. Itu artinya yang berkah ya. Ilmu yang berkah itu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bermanfaat untuk siapa saja, ilmu yang berkah. Terus B, mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Orang syahid ini tidak akan ditimbang amalnya, ya, dia akan masuk surga langsung. Terus selamat dari bahaya, maksudnya ketika kita jujur mungkin pertamanya misalnya nilai kita jelek ya, kita beritahu pada orang tua jujur, mungkin orang tua akan marah. Tetapi ingat, ada sikap jujur, akhlak jujur yang orang tua harus sadari pada saat itu. Kalau dia bohong, ketahuan lagi nilainya jelek, maka kita memarah kan? Kita memarah orang tua kita kan? Kita harus jujur saja. Terus yang D, dijamin masuk surga. Tadi seperti tadi, perbuatan jujur adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Terus yang E, dicintai oleh Allah, Rasulnya dan manusia. Orang yang jujur ini pasti Allah sayang. Pasti dicintai oleh Rasul kita, Rasulullah SAW, dan pasti dicintai manusia. Manusia pasti ingin banyak berteman kepadanya. Ya, ini orang yang jujur. Terus menerapkan perilaku jujur. Ini salah satu ya, bagaimana cara kita menerapkan agar kita senantiasa bersikap atau bersifat jujur ini. Berperilaku jujur ini seperti apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Mengembalikan uang sisa belanja. Misalnya ada uang sisa belanja misalnya atau lebih ya kita kembalikan kepada orang tua kita. Jangan kita ambil ya tanpa seizin mereka lah. Kalau mereka izin, kalau mereka mengizinkan itu boleh. Tapi kalau tanpa seizin mereka jangan diambil. Terus melaporkan prestasi belajar, baik atau buruknya prestasi belajar yang kita dapat, kita laporkan kepada orang tua kita. Terus yang C, mengatakan dengan jujur ketika terlambat. Yang D, mengembalikan barang temuan. Misalnya kita jumpa mungkin dompet orang, HP orang, kalau orang jujur akan mengembalikan lagi ya. Saya ingin membayar sesuai harga. Artinya ketika kita ambil gorengan 5 ya, kita misalnya satunya 1.000, kita bayar 5.000 lah. Jangan makan 5 dibayar 2.000. Nah, itu kita tidak jujur ya. Ini contoh-contoh saja ya. Terus berbicara jujur walaupun pahit. Artinya walaupun kadang menyakitkan ya, berkata jujur itu yang penting kita harus biasakan dengan sikap jujur, berkata senantiasa jujur. Terus ini boleh berbohong. Kok boleh sih? Ini dia. 1, dalam peperangan. Nah, boleh dalam peperangan ini boleh berbohong. Kalau misalnya musuh nanya, mana teman-teman kalian yang lain? Kita jujur nih, jujur kali kita kan. Oh, di sana Pak, habis diserang. Itu tidak boleh ya kalau dalam peperangan, boleh berbohong. Terus mendamaikan orang. Misalnya ada dua orang yang berseteru atau 2 orang yang sedang berkelahi, kita mendamaikan ya. Kita boleh berbohong selagi mudaratnya tidak lebih besar daripada orang yang sedang berdamai ini. Terus yang ketiga, pasangan suami istri dalam mendapatkan ridho. Artinya suami istri ini ya, tak perlulah kalian bahas. Terus menutupi aib. Misalnya kita pernah melakukan perbuatan dosa besar, contohnya berzina contohnya ya. Terus orang bertanya, kamu pernah berzina? Oh, saya harus jujur nih. Oh, tidak, kita tutup aib kita. Ya, jangan sampai terbongkar aib kita ya. Allah saja sudah tutup rapat-rapat, masa kita mau membongkar? Boleh kita tutup aib kita. Bilang saja tidak atau segala macam. Terus oke, sudah habis. Itu saja ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mempelajari sikap jujur ini, dan bukan hanya dipelajari tapi diamalkan atau diaplikasikan. Kita biasakan sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga akhlak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu sekian Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala mungkin kekurangan atau kesilapan berbicara atau menyinggung lainnya. Tidak ada sedikit pun maksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.